Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, hingga pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat berupa kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran usul fikih. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas, apa yang akan kita kaji bisa kita pahami dengan baik, dan semoga apa yang kita akan pelajari mendatangkan manfaat, kebaikan, keberkahan, serta tambahan ilmu yang menjadikan kita semakin mengerti tentang hukum Islam dan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah sebelumnya kita telah melaksanakan penilaian tengah semester. Mudah-mudahan hasil dari penilaian tengah semester kita mendapatkan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Dan perlu dipahami dengan baik bahwa yang namanya ujian atau penilaian tengah semester, tujuannya itu adalah untuk mengetahui sejauh mana kita memahami pelajaran yang selama ini kita ikuti. Karena dalam belajar yang kita cari itu bukan nilai. Nilai hanya sekedar sebagai wasilah supaya kita bisa mengetahui apakah pemahaman kita terhadap pelajaran sudah tepat, sudah sesuai, sudah benar, atau masih kurang. Jadi nilai itu bukanlah tujuan utamanya, bukan. Nah, dari penilaian tengah semester tadi atau kemarin, siapa di antara kita yang mendapatkan nilai sempurna, nilai mumtaz, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dia merasa sudah cukup, tapi hendaklah ia selalu meningkatkan kemampuannya.
berusaha untuk lebih semangat lagi dan lebih konsentrasi lagi dalam mengikuti pelajaran. Dan tidak kalah pentingnya, dari pelajaran yang telah dipahami, telah dimengerti, hendaknya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada banyak hal. Mengamalkan ilmu yang telah dipahami adalah cara yang paling tepat untuk memurojaah. Ilmu kalau kita amalkan itu sama dengan kita murojaah. Bahkan dengan diamalkan murojaahnya itu akan lebih teringat dengan baik dalam hafalan kita. Ilmunya akan lebih terhafal dengan kuat. Dan yang kedua, akan mendapatkan keberkahan serta manfaat ilmu. Karena ilmu yang hanya sekedar di hafalan dan daya ingat kita saja itu tidak akan mendatangkan apa-apa, tidak akan mendatangkan apa-apa. Ilmu baru bisa mendatangkan manfaat, baru bisa mendatangkan kebaikan dan keberkahan, yaitu ketika ilmu tersebut diamalkan, dilaksanakan. Makanya ada pepatah Arab yang mengatakan al-ilmu duna amalin kasyajarati bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagai pohon tanpa buah. Bagi pohon tanpa buah. Itu dia manfaat, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat dari mengamalkan ilmu. Kemudian bagi teman-teman yang mendapatkan nilai kurang dari maksimal, nilainya tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka jangan berkecil hati. Tapi jadikan nilai tersebut sebagai motivasi, penyemangat, dan nasihat untuk diri supaya bisa lebih baik. Jangan mengatakan saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak ngerti. Perkataan tersebut adalah perkataan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, jangan kalian berputus asa. Jadi sikap orang yang beriman kepada Allah itu tidak ada sikap berputus asa, tidak ada sikap berkecil hati. Harus memunculkan semangat yang tinggi dan keinginan yang kuat untuk bisa lebih baik. Ingat pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahab. Sesungguhnya orang beriman yang kuat mentalnya, kuat fisiknya, kuat hafalannya, dan banyak hal lagi, maka dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia lebih baik. Nah, nilai itu bukanlah patokan bagus, baik atau buruknya kita, selama kitanya mau bermujahadah, bersungguh-sungguh, bersemangat. Bukankah kita pernah mendengar
kisah para ulama yang awal mulanya ketika mereka belajar itu hambatannya luar biasa. Sulit memahami, sulit mengerti, sampai diulang-ulang masih juga belum paham. Tapi gak pernah putus asa, selalu semangat. Seperti yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i, di mana beliau mengatakan, kamu gak bakalan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan melaksanakan 6 perkara, yang diantaranya adalah hirsun wajtihadun. Hirsun semangat, wajtihadun dan kesungguh-sungguhan. Jadi ayo semangat. Nilai yang kecil jangan membuat kita menjadi pribadi yang menyerah, jangan. Tapi jadikan nilai kecil tersebut sebagai nasihat untuk kita agar lebih semangat lagi dalam belajarnya. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Kita jadikan hari esok lebih baik daripada sekarang. Dan kita jadikan hari sekarang lebih baik daripada kemarin. Yang sudah ya sudah. Tidak perlu dipikirkan terlalu berat. Tetapi harus tetap dijadikan sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Ayo semangat. Gak ada pelajaran yang susah. Gak ada pelajaran yang gak bisa dimengerti. Gak ada pelajaran yang berat untuk dipahami. Semua itu tergantung dengan usaha kita. Kalau kita bersungguh-sungguh, bersemangat, dan tidak lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah pasti akan memberikan kepada kita ilmu tersebut. Baik ahibati fillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menambahkan semangat dalam belajar. Taib. Mari kita lanjutkan pelajaran usul fikih kita yang sekarang itu telah sampai pada pembahasan keadaan fi'il amr tidak menunjukkan kepada segera. Perlu kita ingat sebelum kita lanjutkan bahwasannya fi'il amr yang artinya kata perintah, hukum asalnya itu harus segera dilakukan. Contohnya adalah firman Allah di dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, bersegeralah dalam kebaikan. Maka setiap kali kita memiliki kesempatan untuk berbuat baik, segera, jangan ditunda-tunda, segera laksanakan, segera lakukan, jangan ditunda-tunda. Ini hukum asal dalam kata perintah, harus segera dilaksanakan. Namun ada beberapa kondisi di mana kata perintah itu tidak menunjukkan kepada bersegera, tapi boleh ditunda pelaksanaannya. Nah, itu dia pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu keadaan di mana kata perintah tidak menunjukkan kepada bersegera tetapi boleh untuk ditunda.
Contohnya adalah qada puasa Ramadan atau bayar utang puasa Ramadan. Bayar hutang puasa Ramadan itu adalah perintah dalam Islam, harus dikerjakan, wajib dilaksanakan. Akan tetapi pelaksanaannya itu tidak harus segera. Enggak setelah lebaran besoknya langsung bayar utang. Enggak. Tapi boleh ditunda. Selama 11 bulan setelah Ramadan pilih mau yang mana. Mau di bulan Sya'ban, di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, di selain bulan Ramadan pilih. Dan kita gak harus segera untuk membayar hutang puasa Ramadan. Apa dalilnya? Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana yakunu alayya saumu Ramadan. Dulu saya punya utang puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdihi illa fi Sya'ban. Dan saya baru bisa bayar hutang puasa itu di bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban itu kan setelahnya Ramadan. Berarti hutang bulan puasa Ramadan tahun lalu itu baru bisa dibayar sama Aisyah radhiyallahu anha di bulan Sya'ban berikutnya. Di bulan Sya'ban. Jadi baru bisa dibayar 10 bulan setelah Ramadan. Tertunda artinya. Wadzalika limakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tertundanya bayar hutang puasa itu karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya karena keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Aisyah harus melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia baru bisa membayar hutang puasanya di bulan Sya'ban. Hadis ini menunjukkan bahwasannya perintah, kan aslinya membayar hutang puasa itu perintah ya. Dan perintah itu kan asalnya harus segera dilaksanakan. Tetapi ada kondisi di mana perintah itu tidak harus segera. Contohnya adalah ya ini, membayar hutang puasa. Membayar hutang puasa boleh untuk tidak segera karena ada dalilnya. Karena ada dalilnya yang membolehkan hal tersebut. Seandainya menunda bayar hutang puasa itu haram, seandainya menunda bayar hutang puasa Ramadan itu harus segera, gak boleh ditunda, maka tentulah Aisyah radhiyallahu anha tidak menyampaikan hadis yang tadi kita dengar. Seandainya haram menunda bayar hutang puasa, gak mungkin Aisyah menyatakan hal tersebut. Dan pastinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk segera bayar hutang puasanya.
Jadi sekali lagi, hadis yang disampaikan oleh Aisyah tadi menunjukkan bahwa boleh untuk menunda bayar hutang puasa. Nah, kuncinya ya ikhwan, perintah hukum asalnya itu harus segera dilaksanakan. Tapi boleh ditunda. Artinya nggak harus segera, boleh ditunda. Kapan? Kalau ada dalil yang membolehkan hal tersebut. Biar lebih jelas Ustadz ulang lagi. Contohnya membayar hutang puasa Ramadan. Itu adalah perintah, sehingga hukum asalnya harus segera dilaksanakan. Itu hukum asalnya. Tetapi ada dalil yang membolehkan seseorang untuk menunda bayar utang puasa. Nah, dalil ini menjadi sebab yang membuat perintah bayar utang puasa yang awalnya harus segera menjadi boleh ditunda. Seperti itu. Jadi boleh ditunda kalau ada dalilnya. Hukum asal menjadi tidak berlaku kalau ada dalilnya. Tayyib ahibati fillah. Kemudian pembahasan kita yang selanjutnya adalah apa yang tidak sempurna sesuatu yang diperintahkan kecuali dengannya. Ya, sesuatu yang diperintahkan tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna kecuali dengan sesuatu. Jadi yang ingin kita bahas adalah wasilah, perantara. Misalnya gini, ada sebuah perintah, tapi perintah ini kalau tidak melaksanakan satu perkara tertentu, maka dia tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna. Nah, apa hukum perkara tertentu tersebut? Apa hukum perkara yang tertentu tersebut yang dengannya perintah bisa dilaksanakan dengan sempurna? Sekali lagi, jika ada perintahnya A misalnya, tapi perintah A ini tidak bisa terlaksana dengan sempurna kecuali kita melaksanakan perkara B. Sebetulnya B mah gak diperintahin, yang diperintahin itu A. Nah, apa hukum melaksanakan perkara B? Karena kalau perkara B tidak dilaksanakan, maka A tidak bisa sempurna terlaksana. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan ma la yatimmul ma'muru illa bihi. Apabila suatu perintah tergantung dengan suatu perkara, sekali lagi, apabila kata perintah tergantung dengan suatu perkara, maka perkara yang tergantung dengannya perintah ikut-ikutan jadi perintah. Sekali lagi, jika kata perintah tergantung dengan suatu perkara, maka perkara tersebut, ya, perkara yang tergantung dengannya kata perintah jadi ikut-ikutan diperintah juga. Jika kata perintah menunjukkan kepada kewajiban, maka perkara yang tergantung dengannya kata perintah wajib jadi ikut wajib juga. Dan jika kata perintah menunjukkan kepada hukum sunnah, maka sesuatu yang tergantung dengannya kata perintah sunnah
jadi ikut-ikutan berhukum sunnah juga. Sekali lagi ya, ini perlu diulang biar paham nih. Kalau kata perintah tergantung dengan sesuatu, maka sesuatu itu juga jadi ikut-ikutan diperintah. Jika kata perintahnya menunjukkan kepada kewajiban, maka sesuatu yang tergantung dengannya kata perintah juga ikut-ikutan wajib. Dan jika kata perintah menunjukkan kepada sunnah, maka sesuatu yang tergantung dengannya kata perintah juga ikut-ikutan menjadi sunnah. Baik, agar lebih jelas kita lengkapi dengan contohnya. Penulis mengatakan contoh yang wajib, maksudnya kata perintah yang menunjukkan kepada wajib, maka sesuatu yang tergantung dengannya kata perintah wajib jadi ikut-ikutan wajib juga. Contohnya adalah menutup aurat. Menutup aurat itu wajib. Tapi kita nggak mungkin bisa menutup aurat kalau nggak beli baju. Ya, kan yang diperintahin itu adalah menutup aurat. Sedangkan beli baju itu kan nggak diperintahin. Cuma menutup aurat itu nggak bakalan bisa terlaksana kecuali kitanya beli baju dulu. Sekali lagi Ustadz ulang. Kan yang diperintah itu menutup aurat. Sedangkan beli baju itu kan gak diperintahin. Tetapi menutup aurat gak bakalan bisa dilaksanakan kecuali kita beli baju dulu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya perintah menutup aurat tergantung dengan membeli baju. Sehingga membeli baju pun hukumnya jadi ikut-ikutan dengan hukum yang ada pada menutup aurat. Menutup aurat wajib, beli bajunya juga berarti jadi wajib. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian contoh yang sunnah. Contoh yang sunnah. At-tatayyubu lil jum'ati. Ya, at-tatayyubu lil jum'ah, memakai minyak wangi di hari Jumat untuk sholat Jumat, memakai wewangian. Karena kan di hari Jumat itu termasuk hari raya bagi umat Islam, sehingga kita disunahkan untuk berpenampilan yang paling baik. Di antaranya adalah memakai minyak wangi. Itu sunnah. Namun kita nggak mungkin bisa pakai minyak wangi kalau kitanya nggak beli minyak wangi. Berarti sunnah memakai minyak wangi itu tergantung dengan beli minyak wangi. Kan yang disunahkan makainya ya, bukan belinya. Sekali lagi, yang disunahkan itu make minyak wangi, bukan belinya. Tetapi sunnah memakai minyak wangi itu tergantung dengan beli minyak wangi. Kalau kita beli ya kita bisa melaksanakan sunnah tersebut. Kalau kita nggak beli ya kita nggak bisa melaksanakan sunnah tersebut. Makanya membeli minyak wangi hukumnya jadi ikut-ikutan dengan pakai minyak
wangi. Pakai minyak wangi hukumnya sunnah, sehingga membeli minyak wangi hukumnya jadi sunnah juga. Taib. Kaidah ini ahibati fillah ma la yatimul ma'muru illa bihi. Kaidah tentang sesuatu yang tergantung dengannya kata perintah, maka sesuatu itu juga mengikuti hukum kata perintah. Kaidah ini kaidah yang berada di bawah kaidah yang lebih umum. Ada kaidah yang lebih umum. Kalau ini kan tentang perintah doang ya. Sesuatu yang tergantung dengannya kata perintah, maka sesuatu yang tergantung itu pun menjadi diperintahkan. Ini kaitannya dengan perintah. Nah, dari kaidah ini ada kaidah yang lebih umum. Apa itu? Kaidahnya adalah al-wasailu laha ahkamul maqasid. Wasilah atau perantara juga memiliki hukum yang sesuai dengan yang dituju. Wasilah juga memiliki hukum yang dituju. Sama juga, suatu perkara yang jika tergantung padanya larangan, maka suatu perkara itu juga jadi ikut terlarang. Suatu perkara yang tergantung dengannya kata perintah, maka perkara tersebut pun jadi ikut diperintah. Ini hukumnya lebih umum. Kalau yang tadi kan tentang perintah doang ya. Sesuatu yang tergantung dengannya kata perintah, maka dia ikut-ikutan diperintah. Ada hukum yang lebih umum yang menyatakan perantara wasilah memiliki hukum yang sama dengan hukum yang dituju. Contohnya adalah seseorang berjualan anggur. Kan boleh-boleh aja ya jualan anggur. Tetapi ada satu konsumen yang diketahui dia itu pembuat khamr. Maka karena diketahui tujuan dan maksud dari si konsumen ini untuk membuat khamr itu haram, maka membeli anggurnya jadi ikut-ikutan haram. Karena apa? Karena dia nggak mungkin bisa bikin khamr kecuali dia beli anggur dulu. Sehingga anggur tersebut pun menjadi wasilah untuknya buat bikin khamr. Nah, hukum yang tadinya menjual anggur boleh menjadi haram gara-gara tujuan dari pembelian anggur itu untuk perkara yang haram. Ini kaidah yang harus kita pahami. Jadi yang berkaitan atau yang terikat dengan hukum bukan cuma tujuan doang. Apa tujuannya? Bukan cuma tujuan doang yang terkena hukum, tapi wasilah dan perantara juga bisa menjadi terikat dengan hukum. Dan wasilah serta perantara itu hukumnya sesuai dengan tujuan, sama dengan tujuan. Kalau tujuannya baik, wasilah juga jadi ikut-ikutan baik. Tapi kalau tujuannya buruk, maka wasilahnya juga jadi ikut-ikutan buruk. Seperti orang yang bersedekah, itu baik kan? Jelas baik.
baik sekali orang bersedekah. Tapi ternyata tujuannya untuk ria, apakah sedekahnya jadi masih tetap baik atau berubah menjadi buruk? Jawabannya adalah sedekahnya berubah menjadi buruk. Sedekahnya itu wasilah untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Dan tujuan yang dimaksud adalah ria. Ria itu buruk sehingga sedekahnya jadi ikut-ikutan buruk. Tapi untuk perkara yang haram, walaupun tujuannya baik tetap menjadi haram. Ya, berbeda dengan perkara yang baik tapi tujuannya buruk. Sekali lagi, perkara baik tujuannya buruk, maka menjadi buruk. Tapi kalau perkara yang buruk tujuannya baik, bisa gak jadi baik? Gak bisa. Contoh misalnya minum khamr. Dia minum khamr biar jadi pemberani, nggak penakut lagi. Boleh nggak? Ya nggak boleh tetap, karena minum khamr itu haram walaupun tujuannya baik. Taib. Itu dia pembahasan tentang perintah. Ya. Mudah-mudahan apa yang dibahas tadi bisa dipahami semuanya. Lalu kita lanjut kepada pembahasan yang baru. Pembahasan yang baru ini mengkaji tentang larangan. Membahas tentang larangan. Penulis mengatakan an-nahyu, larangan. Ta'rifuhu, pengertiannya. Larangan itu, kata penulis, qaulun yatadammanu talabal kaffi ala wajhil isti'la bisigotin maksusatin. Larangan adalah ungkapan yang mengandung permintaan untuk meninggalkan suatu perkara, di mana ungkapan ini datangnya dari atas ke bawahan dan ungkapannya menggunakan kalimat yang khusus. Ungkapan itu menggunakan kalimat yang khusus. Sekali lagi, kalau dalam bahasa Indonesia ya larangan udah jelas ya. Tapi kita berikan pengertiannya, biar kalian ketika ditanya larangan itu apa, kalian bisa menjelaskan. Larangan itu artinya adalah ungkapan yang mengandung makna untuk berhenti dari suatu perkara. Ungkapan yang mengandung permintaan untuk berhenti dari suatu perkara, di mana ungkapan ini datangnya dari atasan ke bawahan dan menggunakan kalimat khusus. Seperti fi'il mudhari yang didahului dengan la nahiyah. La yang artinya jangan. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tattabi ahwa alladzina kadzdzabu biayatina walladzina la yu'minuna bil akhirati." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu ikuti. Nah, ini larangan. Ada kata jangan. Jangan kamu ikuti keinginan orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat suci kami, dan mereka juga tidak beriman dengan hari
kiamat. Karena larangan itu adalah ungkapan, maka tidak termasuk ke dalam larangan suatu isyarat. Isyarat itu tidak termasuk dalam larangan. Sekali lagi, isyarat itu nggak bisa termasuk dalam larangan. Sekalipun isyarat yang dilakukan itu memiliki makna larangan. Ya, seperti gambar ini ya. Kalau ada orang menggerak-gerakkan ke kanan dan ke kiri jari telunjuk tangannya. Jari telunjuk tangannya digerakkan ke kanan dan ke kiri yang artinya jangan atau artinya nggak boleh. Ini kan isyarat. Memang maknanya larangan, tapi dia tidak termasuk ke dalam nahi. Tidak termasuk ke dalam nahi. Dan demikian pula, karena larangan itu adalah permintaan untuk meninggalkan suatu perkara, maka permintaan untuk mengerjakan suatu perkara atau yang disebut dengan amr itu tidak termasuk dalam nahi. Dan juga tadi dijelaskan bahwasanya larangan itu datangnya dari atas ke bawahan. Sehingga jika ada larangan yang datangnya dari bawah ke atas, itu bukan termasuk dari larangan. Bukan. Begitu pula kalau datangnya dari sejajar. Misalnya, ya biar lebih paham. Kalau dari atas ke bawah namanya isti'la dalam usul fikih. Nah, larangan itu harus isti'la. Tapi kalau dari bawah ke atas, itu namanya doa. Seperti dari seorang hamba kepada Allah. Itu namanya doa. Ya Allah, jangan ini dan itu. Ya Allah, jangan ini dan itu. Itu bukan larangan, tapi itu doa. Karena datangnya dari bawah ke atas. Begitu pula kalau datangnya dari sejajar, dari teman ke teman. Itu namanya iltimas. Nah, nahyu atau larangan hanya bisa kalau berbentuk isti'la, dari atas ke bawah. Kalau bentuknya doa, bentuknya iltimas, maka itu bukanlah nahyu. Bukan larangan. Kemudian larangan itu, ya nahyu itu adalah ungkapan yang menggunakan kalimat khusus. Apa kalimat khusus itu? Kalimat khusus itu ya bentuknya adalah fi'il mudhari yang didahului dengan la nahiyah. Itu kalimat khusus untuk perintah. Ya, sekali lagi. Kok perintah? Larangan maksudnya, maaf sekali lagi. An-nahyu atau larangan itu menggunakan kalimat khusus. Sekali lagi, larangan itu harus menggunakan kalimat khusus. Nah, kalimat khusus buat larangan adalah fi'il mudhari yang didahului dengan la nahiyah. La tajlis, la tatakallam, la taf'al, la takhruj, la tadhhab. Ini adalah fi'il mudhari yang didahului dengan la nahiyah. Jika ada perintah, walaupun maknanya untuk meninggalkan perkara yang dilarang, perintah yang ditunjukkan untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang. Contoh misalnya uskut, artinya dilarang berbicara, uskut. Tapi itu kata perintah, fi'il amr.
bukan fi'il mudhari yang didahului oleh la nahiyah. Walaupun uskut itu artinya dilarang berbicara, dia tidak termasuk ke dalam larangan. Karena sekali lagi larangan itu bentuknya ya fi'il mudhari didahului la nahiyah. Selain itu bukan larangan. Ya, pahami baik-baik. Diulang lagi. Larangan adalah ungkapan yang mengandung permintaan untuk meninggalkan suatu perkara. Dan permintaan ini datangnya dari atas ke bawah, isti'la. Dan menggunakan kalimat khusus, yaitu fi'il mudhari yang didahului dengan la nahiyah. Sehingga isyarat bukan termasuk nahi. Perintah juga bukan termasuk nahi. Sekalipun isyarat memiliki arti nahi, ya seperti pada gambar ini. Sekalipun kata perintah juga mengandung makna larangan, seperti uskut, diem, artinya nggak boleh berbicara. Maka isyarat sama perintah itu tidak termasuk ke dalam nahi. Karena nahi itu ungkapan bukan isyarat, dan bentuknya fi'il mudhari didahului dengan la nahiyah. Taib. Kemudian penulis mengatakan, dan permintaan untuk meninggalkan suatu perkara itu juga bisa menggunakan selain kalimat fi'il mudhari yang didahului dengan la nahiyah. Tadi kan di awal ya bahwasanya nahyu itu adalah fi'il mudhari yang didahului dengan la nahiyah. Namun ternyata nahyu itu pun bisa juga datang dari selain fi'il mudhari yang didahului dengan la nahiyah. Apa saja kata-kata yang termasuk ke dalam nahi selain fi'il mudhari yang didahului dengan la nahiyah? Yang pertama adalah jika suatu perkara dinyatakan haram, dinyatakan terlarang, dinyatakan perbuatan buruk, maka itu menunjukkan perkara yang dilarang. Contohnya, Allah berfirman, wa harrama riba, dan riba itu haram. Nggak ada fi'il mudhari yang didahului dengan la nahiyah, nggak ada. Yang ada harrama riba, nggak ada fi'il mudhari yang didahului dengan la nahiyah. Tetapi perkara riba itu dibilang haram. Nah, karena dibilang haram, maka itu mengandung makna larangan. Sekali lagi, larangan itu juga bisa datang dari selain fi'il mudhari yang didahului dengan la nahiyah. Bisa datang dari selain itu. Contohnya adalah jika suatu perkara dinyatakan haram, terlarang, atau termasuk perbuatan buruk, maka itu juga termasuk makna dari larangan. Atau pelakunya dicela, atau suatu perkara itu dinyatakan bisa menyebabkan jatuhnya hukuman dan yang semisalnya. Contohnya adalah sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, maka kelak di hari kiamat dia akan makan api neraka. Ini ada ancamannya berarti. Makan harta anak yatim secara zolim ada ancamannya. Maka perkara tersebut dilarang, walaupun dalam larangan yang tadi nggak ada fi'il mudhari yang didahului dengan la nahiyah, tapi ada ancaman di sana, itu menunjukkan kalimat larangan. Baik, sekali lagi Ustadz berikan kesimpulan. Larangan itu ungkapan yang ditunjukkan untuk meminta
agar suatu perkara ditinggalkan. Dan permintaan ini datangnya dari atas ke bawah menggunakan kalimat khusus. Nah, kalimat khususnya ini bisa fi'il mudhari yang didahului dengan la nahiyah. Bisa juga apabila suatu perkara itu dinyatakan haram, terlarang, atau termasuk perbuatan buruk, itu juga larangan. Atau dalil menunjukkan bahwa suatu perkara apabila dilakukan maka pelakunya itu tercela, atau ada ancaman jika melakukan perkara tersebut, maka ini juga termasuk larangan. Tayyib ahibati fillah, ini dia mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan di hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Silahkan antum tulis apa-apa yang penting ya di buku tulis antum langsung, supaya nanti ketika antum murojaahnya pakai buku tulis. Itu lebih nyaman, lebih cepat dipahami ketimbang antum murojaahnya pakai buku paket atau buku cetaknya. Lebih enak murojaah dengan catatan sendiri. Dan jika ada sesuatu yang kurang dipahami, silakan antum tanya. Boleh antum pinjam ya WhatsApp guru untuk antum kirim pertanyaan ke Ustadz lewat pesan WhatsApp, boleh. Baik, ahibati fillah, insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membahas tentang apa dampak, akibat, konsekuensi dari kata larangan. Kata larangan itu mengandung apa sih dampaknya? Itu insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Semangat ya ikhwan dalam belajar, selalu berusaha untuk menjadi lebih baik ya, punya cita-cita yang kuat untuk berhasil dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.